Kita melompat. Pada saat kita melompat, tangan kananlah yang kita buka, Bapak. Kalau Bapak melompat tapi tangan kanan Bapak tidak Bapak buka, Tetap di maka tempat. tidak akan turun. Begitu Bapak mau melompat, tangan kanan pun kita ulur. Baru kaki kita menolak tebing ataupun dinding itu. Begitu kaki menolak, tangan kanan diulur. Begitu mau sampai lagi di tebing ataupun di dinding, tangan kanan mengerem kembali atau menggenggam kembali. Maka begitulah dia seterusnya. Tapi bapak-bapak sekalian, kalau bapak tidak bisa melakukan seperti wrestling, bapak hanya turun saja. Atau kami bilang merosot, berjalan saja. Tapi tetap tangan kanan sebagai pengendalinya, tangan kanan dibuka. Berjalan saja sampai ke bawah. Pada saat kita melakukan penurunan ataupun tangan kanan dibuka, juga dibantu dengan berat badan condongkan ke belakang, atau badan atau dada kita condongin ke belakang, jangan ke depan, tapi condongin ke belakang, tangan kanan dulu. Kalau tidak bisa melompat, itu Pak, hitungannya tolak kaki, ulur tangan, tapi itu panjang kali, jadi disingkat dengan la lur, la lur, la lur. Dalam arti kata la lur, la tolak kaki, lur mengulur tangan ataupun tali yang berada di tangan kita dengan bantuan berat badan kita condongan ke belakang. Begitulah seterusnya sampai ke bawah. Apabila tangan kanan kita terbuka, di bawah ada namanya nanti blare. Blare itu yang menjaga kita semalam seperti stopper. Waktu kita meluncur, kita tidak akan terantuk ke pohon, tapi dia dijaga. Tapi usahakan tangan kanan jangan dibuka apapun yang terjadi, tetap berada di belakang pinggang. Tolak, lur, la, lur, la, lur. Oke Bapak sekalian, sampai sini penjelasan saya. Siapa yang ingin bertanya? Pegang gini atau gini? Tangan kanan posisinya begini, tangan kiri begini. Oh, bukan gini. Tangan kiri posisinya begini, tangan kanan posisinya begini. Ada lagi Pak? Yang bertanya? Kenapa Pak? Macam sampah plastik ini Pak. Ini dibuang kayak gini, berpuluh-puluh tahun pun tidak akan hancur. Tetap begitu saja dia. Itu pun saya rasa umpama kita kesasar atau kesesat dan makanan logistik kita habis, maka ada beberapa tipe yang dimakan dalam hutan itu bisa daun-daunan, yaitu syaratnya pertama warnanya tidak mencolok atau kehijauan pekat begitu. Kedua, di atasnya daun itu tidak ada berbulu. Nah, yang ketiga, getah tidak pekat, tidak berwarna. Terima kasih. Dari akar yang namanya pohonnya alfalfa. Kedalamannya akarnya itu Pak 4 meter ke dalam. Sangat bagus Pak untuk kesehatan. Salah satu Pak, 1 sendok makan daunnya itu yang sudah diproses untuk kita beras sama dengan memakan sayur 1 kilo. Dan racun dalam tubuh kita ini habis terangkat. Tapi di Indonesia ini tidak mempunyai Pak, dia punyanya di Malaysia, daun ataupun pohon alfalfa. Kita cairannya yang datang. Nah, kita cari aja, itulah dia killing katanya Pak. Dan banyak lagi Pak untuk luka apa di hutan ini Pak, digigit serangga ataupun digigit apa banyak bisa kita ambil Pak. Ini Pak, ini tangan kanan Pak, tangan kanan. Oke. Nah, biasanya ke atas. Arahnya. Semalam selesai, hari ini gampang gitu. Tambah ke belakang dadanya tambah enak aturan. Terus. Oke, badannya kelihatan Pak. Oke. Itu dia.
Nanti di sini bapak sendiri ya. Ini kuatannya pegangan. Iya. Kakinya biar kaki dari ini untuk menjaga keseimbangan tangan kiri. Kan masih datang kepada bapak ini. Tambah enak untuk mengendalikan. Ya. Salam. Terus dadanya tambah ke belakang tambahin apa? Dadanya ke belakang lagi. Iya. Oke. Terus dadanya ke belakang lagi Pak. Iya. Lanjut Pak. Iya, ular dulu Pak. Ular dulu sambil ulur. Iya. Oke. Terus. Itu terakhir dok. Gondrong. Gondrong. Bijinya masih ke biar itu ya. Masih. Cukup ya. Emergensi kalau ada. Tambah ke belakang tambahin lagi. Iya terus. Iya. Terus. Iya. 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 Terus dikendalikan Pak terus. Oke, stop di situ. Buka tangan kirinya dikit, Pak. Majuin tangan kirinya dikit, majuin ke atas. Tangan kiri Pak. Ah, oke. Iya. Ya, terus Pak, pelan-pelan aja. Jalan aja Pak, jangan lompat-lompat, jalan. Bulan. Jadi yakin diri dia. Ini kuat. Taburkan diselingkan dari jauh. Semua tuh Pak, binatang ular. Segala macam Tempat menmentari semangka, apa mentari kawan bukan? Gantian. Kalau kita lepas lah tangan. Iya, lepas tangan tuh. Cuma swap. Pada tadi kawan tuh nanti dia lagi. Lebih supaya orang apa ini. Panjang. Bintang berapa? Kita nggak tahu, kita itu baru pertama kali kita mau misalnya kata tunggu ini. Pertama kali kita mau kemari gitu. Di atas sih kalau Itu listriknya Pak ya, boleh percaya boleh tidak. Ke kampus Tapi kalau saya pribadi Pak, ke apa? Tempat sama
awal. Megangnya di ujung tali atau gimana? Dia wajib di ujung tali, tapi boleh digulung maksimal 2 kali gulungan tangan. Ya, 2 kali gulungan telapak tangan, maaf. Cukup paham Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, Bapak. Ya. Oke baik, sebelum bermain. Sebagai tim bintang yang kebetulan juga saya warga bintang juga, kami bisa merefleksikan mungkin permainan Eropa ya, yaitu sebuah permainan yang sangat mendebarkan, naik ke atas pohon, kemudian bergantung di tali, kemudian setelah itu juga dalam jarak yang sangat lumayan akan mampu meraih pegangan, kemudian naik lagi ke atas, turun meluncur. Nah, jadi kami tim dari bintang sebelum melakukan ini oleh pimpinan ketika itu Pak Sudarto, ya, dia memimpin para anak buahnya, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari bawah, maka disimpulkan pada ketika itu strategi yang akan dilakukan, yaitu yang pertama bagaimana cara untuk naik ke atas pohon, kemudian juga melihat besar daripada tubuh, berat, ya, kemudian juga lihat dari tingkat keberanian. Nah, setelah itu kami simpulkan bahwa apa yang bisa kami dapatkan dari sana, yang bisa pertama kami dapatkan di sana adalah adanya suatu kerjasama yang cukup bagus dengan tidak menonjolkan pendapat dari pimpinan, tetapi pimpinan yang bijaksana sangat mendengarkan masukan-masukan dari bawah. Kemudian kesimpulan yang kami buatkan ini akan membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, merefleksikan games dinglek. Games dinglek tersebut terdiri dari 10 dinglek, sementara kelompok kami terdiri dari 14 orang. Jadi untuk urutan pertama yang kemarin, yang kami utamakan pertama adalah perencanaan. Bagaimana menyusun dinglek-dinglek ke 10 dinglek-dinglek tersebut, sementara kelompok kami ada 14 orang. Dari hasil musyawarah perencanaan diputuskan 1 orang dahulu untuk maju menyusun dinglek-dinglek tersebut. Kemudian yang di belakang 13 di belakangnya menyusun berdasarkan ukuran tubuh kemarin ya Pak ya. Kemarin kami dapat menemukan lebih cepat dibandingkan dengan belajar dengan mata kuliah, dengan materi-materi yang disajikan oleh Outbound Sebelangit. Tepuk tangan dulu kepada Outbound Sebelangit. Dan juga kepada, ini tidak ada dari pimpinan MAP di sini, dan jangan menjinakkan istri orang, tapi bagaimana menjinakkan staf-staf yang bandel. Jadi perlu di situ ada strategi, perencanaan, manajemen waktu, sehingga kita dapat melaksanakan dan dapat kita mengambil kebijakan, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi tidak banyak yang perlu kami sampaikan dari permainan elektrik game. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada saat ini kami diberikan untuk kami laksanakan semalam struktur memberikan kepada namun membuat suatu perencanaan, maka kami membuat perencanaan, kami memutuskan sesuai dengan yang diputuskan oleh instruktur, 14 orang. Dalam hal ini kami disuruh memasuki suatu kelompok salah
yang dipimpin oleh Pak Mahyudin. Dalam kesempatan ini tentunya sama tahu dan kami menyadari kebetulan kami dipercayakan ketika dalam perlombaan itu dianggap berhasil dalam transfer speed. Tentunya banyak hal-hal yang mendukung kegiatan ini. Kami yakin kalau ini dijabarkan 5 nggak selesai. Kita karena kelompok salam yakin dari bapak-bapak. Kami yakin juga bapak-bapak dan ibu tidak lebih pintar dari kami. Dalam kesempatan ini tentunya ada di dalam kegiatan tersebut, yakni perencanaan yang matang, strategi, dan ada lagi faktor yang mendukung komunikasi dua arah di dalam pelaksanaan transfer dan pengendalian diri, yang pada akhirnya tentunya ini harus dilakukan dengan pengawasan yang baik. Besar sampai ke belakang pada sasaran akhirnya ini dengan kepemimpinan yang baik, pada akhirnya ini bisa berhasil, walaupun barangkali seperti saya sampaikan tadi bahwa kami tidak lebih bodoh dari bapak-bapak. Namun kalau ini diimplementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari, ini dapat kita jabarkan bahwa manajemen ini kalau dilakukan secara baik, kita yakin bahwa sistem ini kalau memang kita ambil dan kita tanamkan di hati kita masing-masing, yakinlah Pak, kalau kita diangkat jadi pemimpin, mudah-mudahan minimal korupsi bisa diminimalisir. Kenapa seperti itu? Karena ini cerminan bagaimana seorang hutan, kalau selama ini barangkali kalau kita dituduh sistem yang baik dengan komunikasi dua arah dan saling mengingatkan, pada akhirnya kalau karena sebagai manusia itu bukan ada kesalahan, tapi paling tidak kita daripada cerminan kegiatan transfer fleet ini. Mohon maaf bahwa dari kami jalani memang kami tidak mendapat nilai yang dengan berat hati. Ini merupakan feedback, merupakan koreksi bagi kelompok kami. Memang kelompok kami kekomporan wajar Bapak sekalian, karena kita ini bukan bersama, kita berbeda. Ini merupakan suatu training cukup baik karena peserta ini memiliki latar belakang yang berbeda. Yang sini satu pengusaha, pimpinan, sehingga untuk menyatukan ini sulit sekali. Mungkin sama dengan yang lain saya pikir. Tapi setelah kita jalani beberapa jam, oleh sebab itu makanya kami jalani tidak ada nilai yang tinggi, selalu di bawah. Hanya iya saja Pak. Iya jangan lupa, tapi dinamis Pak, selalu berubah. Jadi selama kami melaksanakan game itu, ya terhadap semua kegiatan memang waktunya diberikan cukup singkat, 3 menit bisa memanfaatkan itu, sehingga pada pelaksanaan game yang kami lakukan, ya menjadi pemimpin semua pemerintah, ya ini kami mengakui kelemahan kita ini kan training mencari kelemahan untuk yang baik, ya.